Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kepalitan dari kelas S1 Akuntansi Malam Prodi Hukum Bisnis yang diampu oleh Ibu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musliani, NIM 141919038. Saya akan menjelaskan tentang definisi kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang mengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di pengadilan. Selanjutnya, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau utang-utang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Sementara itu, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Masih banyak orang yang beranggapan pailit dan bangkrut adalah dua hal yang sama. Kata pailit itu berasal dari bahasa Prancis yaitu faillite, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kemacetan dalam pembayaran, sedangkan bangkrut yang memiliki arti menderita atau kerugian besar hingga jatuh perusahaan, toko, dan sebagainya. Nama saya Maharani Maulidia, NIM 141.19.001. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan kepalitan. Dan di sini ada pengertian kepalitan. Berdasarkan pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur palit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim sebagaimana diatur oleh undang-undang, dan palit ini dapat diartikan sebagai debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang. Pengaturan mengenai kepalitan dapat ditemukan pada pasal 1131 sampai 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengaturan khusus tentang kepalitan ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penggunaan kewajiban pembayaran. Sedangkan aturan lain yang masih terkait dengan hukum kepalitan 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang disingkat PT. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak dan Tanggung. Nomor 3 ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fiducia, dan serta berdasarkan undang-undang lain yang mengatur tentang BUMN, pasar modal, dan yayasan serta koperasi. Saya Lydia Natalia. Kali ini saya akan membahas materi tentang pihak yang dapat mengajukan pailit dan syarat dalam mengajukan pailit. Pihak yang dapat mengajukan pailit yaitu debitur, yaitu pihak yang memiliki utang. Yang kedua, kreditur, yaitu pihak yang memberikan utang kepada debitur. Yang ketiga, kejaksaan atas kepentingan umum. Jadi di sini jaksa dalam mengajukan permohonan pailit harus memangku kepentingan umum. Misalnya yang memiliki utang itu tidak mau membayar. Yang keempat, Bank Indonesia jika perusahaan adalah lembaga bank. Yang kelima adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM jika debitur adalah perusahaan efek. Jadi jika perusahaannya adalah perusahaan TBK, yang wajib mengajukan permohonan pailit adalah BAPEPAM. Karena BAPEPAM ini dia menghimpun dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek. Kemudian selanjutnya adalah syarat dalam mengajukan pailit berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Yang pertama adalah adanya debitur dan kreditur. Yang kedua, adanya hutang. Yang ketiga, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selanjutnya adalah adanya permohonan penyataan pailit. Dan yang terakhir adalah
surat pernyataan pilot oleh pengadilan niaga. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Dina Safitri, saya akan menjelaskan langkah-langkah proses kepailitan. Proses kepailitan ada 9. Yang pertama, permohonan pailit. Syarat permohonan pailit telah diatur dalam UU nomor 4 tahun 1998. Yang kedua, keputusan pailit berkekuatan tetap. Jangka waktu permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari. Yang ketiga, rapat verifikasi, yaitu rapat pendaftaran utang piutang. Pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditur. Yang keempat, perdamaian. Jika perdamaian diterima, maka proses kepailitan berakhir. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi langkah-langkah dalam proses kepailitan. Nah, dalam proses kepailitan itu ada 9 poin. Dan yang kelima itu homologasi akor. Homologasi akor di sini yaitu permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga. Nah, jika proses perdamaian diterima. Yang keenam itu insolvensi. Insolvensi di sini yaitu suatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar atau dengan kata lain harta debitur lebih sedikit jumlahnya dengan hutangnya. Nah, yang ketujuh itu pemberesan atau likuidasi. Likuidasi di sini yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit yang dibagikan kepada kreditur kongruen setelah dikurangi biaya-biaya. Yang kedelapan itu rehabilitasi. Rehabilitasi di sini yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima. Karena jika perdamaian ditolak, maka rehabilitasi tidak ada. Nah, yang ke-9 itu kepailitan berakhir. Sampai di sini. Kelompok kami mengucapkan terima kasih.